Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita berada di edisi 237. Pokok bahasan edisi 27 adalah yakunu. Coba perhatikan, yakunu. Poin 1, yakunu adalah fi'il mudhari' dari kana. Jadi kana yakunu. Kana yang sudah kita pelajari itu fi'lum madin. Fi'il mudhari'nya yakunu. Jadi kalau kana itu digunakan untuk melampaukan jumlah fi'liyah, maka yakunu digunakan untuk mengubah jumlah ismiyah dari bentuk sekarang ke bentuk yang akan datang. Dengan demikian yakunu mengandung makna kana akan menjadi atau akan berada. Bandingkan dengan kana yang bermakna dulu, ya, dulu. Jadi kalau yakunu itu diikuti oleh profesi, dia akan bermakna akan menjadi. Kemudian kalau dia diikuti oleh keterangan waktu, dia akan bermakna akan berada. Jadi perlu dicatat bahwa kana itu fi'lum madin, yakunu itu fi'lum mudhari'. Kana digunakan untuk melampaukan jumlah ismiyah, yakunu digunakan untuk mengakan datangkan atau mengubah jumlah ismiyah menjadi dari bentuk sekarang menjadi bentuk yang akan datang. Jadi oleh karena yakunu itu fi'lun mudhari', maka dia ditasrif menurut tasrif fi'il mudhari'. Ya, menurut tasrif fi'il mudhari'. Coba kita lihat tasrif yakunu. Tasrif yakunu untuk huwa itu yakunu. Jadi awalannya ya atau harful mudhara'ahnya ya. Untuk huma awalannya juga ya, tapi dia berakhir dengan ani, yakunani. Untuk hum awalannya ya, kemudian dia berakhir dengan una, yakununa, ya, yakununa. Sekarang yakunu untuk hiya. Yakunu untuk hiya adalah takunu. Ia diubah menjadi ta. Ia diubah menjadi ta. Takunu. Untuk huma, mereka dua orang perempuan, awalannya ta, tapi dia berakhir dengan ani. Takunani. Kemudian untuk mereka perempuan, iyakunna. Perhatikan itu, iyakunna, nah itu nun niswah, ya. Jadi yakunna itu nun niswah. Untuk anta, fi'il mudhari' untuk anta itu sama dengan fi'il mudhari' untuk hiya, ya kan? Takunu, awalannya ta, takunu. Antuma, kalian dua orang laki-laki, takunani, awalannya ta, kemudian dia berakhir dengan ani. Kemudian untuk antum, takununa, dia mempunyai awalan ta, kemudian dia berakhir dengan una. Kemudian untuk anti, awalannya ta, takunina, dia berakhir dengan ina. Untuk antuma, ya, dia berawalan ta, kemudian berakhir dengan ani, takunani. Untuk antunna, dia berawalan ta, kemudian dia berakhir dengan nun niswah. Coba lihat, takunna. Takunna itu kalian jamak perempuan, bandingkan dengan yakunna. Yakunna itu mereka jamak perempuan. Untuk saya, ganti ya dengan hamzah, akunu. Untuk nahnu, ganti ya dengan nun, nakunu. Jadi ini tasrif fi'il mudhari'.
Sebelumnya kita sudah pernah mentasrif yaqulu, qala yaqulu, walaupun dalam latihan ya sepintas. Yaqulu itu tasrifnya seperti yakunu. Yaqulu itu dia sedang atau akan berkata ya. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Taqulu, taqulani, yaqulna. Taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taqulna. Aqulu, aku berkata, naqulu. Cuman bedanya kalau yaqulu itu kata kerja biasa. Dia laki-laki sedang atau akan berkata. Kalau yakunu ini kata kerja tugas ya. Ini kata kerja tugas. Jadi seluruh karakteristik fi'l mudhari itu ditemukan di sini. Oleh karena ini memang tasrif fi'l mudhari. Coba lihat ini. Yakunu, yakunani, yakununa, yakunu. Coba lihat yakunu, takunu, akunu, nakunu. Ada 4 itu. Jadi yang pertama yakunu untuk huwa, kemudian takunu untuk anta, kemudian akunu untuk saya, nakunu untuk kami. Itu disebut apa itu? Dalam tasrif mudhari itu disebut al-af'alul arba'ah. 4 fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun. Ya kan? Kemudian ini yakunani, yakununa, takunani, takunani, takunina, takununa, takunani. Itu dinamakan fi'il mudhari yang berakhir dengan ani, una maupun ina. Ada berapa itu fi'il mudhari yang berakhir dengan ani, una ataupun ina? Ada 5. Karenanya dinamakan al-af'alul khamsah. Coba kita hitung ya. Yakunani 1, yakununa 2, takunani 3 ya. Takunani 3. Ini takunani itu sama dengan ini. Jadi enggak kita hitung lagi. Ya. Jadi posisinya tetap 3 ya. Kemudian takununa itu 4, takunina 5. Ya, takunina 5, takunani itu posisinya sama dengan takunani. Jadi fi'il mudhari yang berakhir dengan ani, una maupun ina itu ada 5. Ada semua di tasrif ini ya. Itu al-af'alul khamsah. Kemudian yang terakhir itu fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah ini. Takunna. Nah ini nun niswah ya. Jamak perempuan. Yakunna. Ini nun niswah, jamak perempuan. Jadi kalau awalannya ya, jamak perempuan ini mengandung makna mereka. Tapi kalau awalannya ta, jamak perempuan itu mengandung makna kalian perempuan. Kalian perempuan. Ya kan? Kemudian coba lihat, takunani itu muncul 3 kali. Takunani, takunani, takunani. Tapi cuma dihitung 1 ya. Cuma dihitung 1. Itulah karakteristik dari tasrif fi'il mudhari yang sudah kita pelajari. Jadi fi'il mudhari itu ada yang tidak disambungkan dengan apapun, akhiran apapun, ada 4 itu. Kemudian ada fi'il mudhari yang disambungkan dengan ani, una maupun ina, ada 5. Al-af'alul khamsah. Kalau yang tidak disambungkan dengan apapun itu al-af'al arba'ah. Yang terakhir fi'il mudhari yang disambungkan dengan nun niswah, ada 2 ya, ada 2. Kemudian coba lihat ini, takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna. Jadi semuanya berawalan ta ya. Untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini apa namanya ini? Ini itu merupakan cikal bakal pembentukan fi'il amar. Ya, fi'il amar. Fi'il amar itu dibentuk dari ini. Dari fi'il mudhari yang berawalan ta.
Oleh karena sasaran perintah itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya, kalimat larang juga begitu, dibentuk dari ini. Nah, nanti akan kita pelajari fi'lul amr, yaitu kun ya. Jadi kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Nah, itu fi'l amr akan kita pelajari nanti. Itu digunakan untuk memberikan perintah. Melarang juga begitu. La takun, la takuna, la takunu, la takuni, la takuna, la takunna. Begitu kan. Oke, poin 3. Tugas yakunu adalah mengubah kalimat ismiyah sekarang menjadi kalimat ismiyah yang akan datang. Jadi mengubah kalimat ismiyah sekarang ya menjadi kalimat ismiyah yang akan datang. Itulah tugas yakunu. Dengan demikian yakunu itu merupakan kata tugas ya. Kata tugas, kalimat ismiyah akan datang. Bandingkan dengan tugas kana. Tugas kana secara singkat dikatakan melampaukan jumlah ismiyah atau mengubah kalimat ismiyah sekarang menjadi kalimat ismiyah yang akan datang. Ya. Jadi kana dan yakunu itu merupakan kata tugas. Kana itu punya fi'il mudhari ya. Bandingkan dengan laisa. Laisa itu juga merupakan kata tugas. Tugasnya apa? Menyangkal jumlah ismiyah. Ya, menyangkal jumlah ismiyah. Kemudian laisa itu tidak punya tasrif kecuali tasrif madin. Jadi laisa itu fi'l madin, dia tidak punya fi'l mudhari, dia tidak punya fi'l amri, dan dia juga tidak punya fi'l nahi. Sekarang tugas umum atau modus operandi dari yakunu itu sama dengan modus operandi dari kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia itu merafa'kan isim di sini mubtada, atau membiarkan mubtada marfu, kemudian dia menasabkan khabar. Tugasnya persis sama dengan tugas kana. Juga persis dengan tugas laisa, ya kan? Laisa juga begitu. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sehingga dikatakan bahwa laisa dan kana itu bersaudara. Oleh karena modus operandi tugasnya sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, ya. Kemudian bagaimana kita mengubah atau bagaimana kita mengoperasionalisasikan yakunu, ya. Sama dengan bagaimana kita mengoperasionalisasikan kana. Jika mubtada berjenis kelamin laki-laki, maka gunakan yakunu, ya. Jadi kalau kita hendak mengubah jumlah ismiyah sekarang menjadi jumlah ismiyah yang akan datang, kemudian mubtadanya berjenis kelamin laki-laki, perhatikan ini, mubtadanya berjenis kelamin laki-laki, maka gunakan yakunu. Gunakan yakunu untuk huwa, ya. Kemudian jika mubtadanya berjenis kelamin perempuan, ini perempuan, maka gunakan takunu. Sama dengan kana juga begitu. Gunakan kana apabila ya mubtadanya berjenis kelamin laki-laki. Gunakan kanat itu kana untuk hiya, ya, apabila mubtadanya berjenis kelamin perempuan. Begitu, ya. Contoh, coba lihat. Muhammadun mudarrisun. Ini jumlah ismiyah. Muhammadun itu pokok kalimat, ya, atau mubtada. Ini mubtada. Muhammad, ada apa dengan Muhammad? Mudarrisun, ini khabar. Seorang guru. Muhammad itu seorang guru. Itu jumlah ismiyah. Kalau kita hendak mengatakan Muhammad itu dulu, lampau, ini berarti dulu, ya. Dulu seorang guru, kita gunakan kana. Ya, kemudian kita terapkan modus operandi kana dalam kalimat.
yang hendak diubah. Jadi kana masukkan ke Muhammadun. Kenapa kita gunakan kana? Oleh karena Muhammadun itu laki-laki. Kalau ternyata Muhammadun itu perempuan, seperti Fatimah, gunakan kana ya. Jadi kana Muhammadun, ini mubtada ini dibiarkan marfu, kemudian khabar diubah menjadi mansub. Kana Muhammadun mudarrisan. Artinya apa? Muhammad dulu seorang guru. Kemudian Muhammadun setelah dimasuki kana bukan lagi berperan sebagai mubtada, ya kan? Tapi dia berperan sebagai ismu kana. Kemudian mudarrisan setelah dimasuki kana itu berperan sebagai khabar kana. Mudarrisun itu khabar, mudarrisan khabar kana. Khabar itu marfu, khabar kana itu mansub. Kemudian kalau Muhammadun mudarrisun akan kita ubah ke dalam bentuk yang akan datang, kita gunakan yakunu. Yakunu Muhammadun tetap marfu, mudarrisan. Ini mansub. Jadi Muhammad, terjemahannya Muhammad akan menjadi. Nih, akan menjadi. Jadi apabila khabarnya itu profesi, maka yakunu itu diterjemahkan akan menjadi. Yakunu Muhammadun mudarrisan, Muhammad akan menjadi seorang guru. Kalau dalam bahasa Inggris, Muhammadun mudarrisun, Muhammad seorang guru, bahasa Inggrisnya Muhammad is, kita pakai is ya. Muhammad is a teacher. Muhammad is a teacher. Gitu kan? Kalau kita nak mengatakan Muhammad dulu seorang guru, Muhammad is itu diubah menjadi was. Muhammad was a teacher. Muhammad was a teacher. Kalau kita nak mengatakan Muhammad akan menjadi, Muhammad will be. Perhatikan itu, perbandingannya itu. Kalau sekarang is, kalau lampau was, kalau akan itu will be a teacher. Will be a teacher. Will be a teacher. Sebetulnya kana itu, yakunu itu ini is, kana was, ini yakunu. Jadi dalam bahasa Arab apabila kalimatnya kalimat, dalam bahasa Inggris apabila kalimatnya kalimat sedang, kana nggak dipakai, langsung saja Muhammad is a teacher, ya, tidak ada kana di situ atau yakunu. Kemudian kalau kalimatnya lampau, dalam bahasa Inggris kita pakai was atau were. Jadi kana dalam bahasa Arab was, Muhammad was a teacher. Kalau akan datang, kita aktifkan lagi yakunu, will be. Ini yakunu ini kana. Tapi kalau kalimat sedang tidak ada yakunu, tidak ada kana. Itu perbandingan antara jumlah ismiyah dalam bahasa Inggris dengan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Oke. Dengan demikian, ini lagi-lagi tulis ini di atas cari kertas, hafalkan ini tasrif yakunu. Sebab kalau tasrif yakunu itu tidak tahu, kita tidak mungkin bisa membentuk kalimat ismiyah akan dalam bahasa Arab, ya. Sekarang kita akan merubah jumlah ismiyah yang mubtadanya bukan kata ganti. Ya, karena juga begitu dulu. Mula-mula kita ubah jumlah ismiyah yang mubtadanya bukan kata ganti dalam bentuk lampau. Ya, ini ke dalam bentuk yang akan datang. Nah, kemudian edisi berikutnya 238 kita ubah jumlah ismiyah yang mubtadanya kata ganti. Ya, kata ganti ke dalam bahasa Arab. Kemudian nanti 239 itu yakunu secara bebas, ya, secara bebas. Ya.
Ya, jadi mari kita kerjakan latihan. Ada 6 nomor ini, 6 kalimat. Semuanya ini kalimat akan ya. Kalimat akan, ismiyah akan ya. Bagaimana bentuknya itu? Jadi kita gunakan pedoman ini. Lihat mubtadanya. Mubtadanya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki gunakan yakunu, kalau perempuan gunakan takunu. Nah, coba lihat ini. Mubtadanya Fatimah, Fatimah perempuan ya, gunakan takunu. Zaid laki-laki, gunakan yakunu. Guru-guru itu akan berada di sini setelah zuhur. Jadi harus kita tentukan dulu guru-gurunya laki-laki atau perempuan. Kita sebut sajalah laki-laki ya. Berarti gunakan yakunu. Nomor 4, Zainab dan Maryam akan menjadi dokter tahun depan. Ya, perempuan gunakan takunu. Dua pria itu laki-laki gunakan yakunu. Wanita cantik itu perempuan gunakan takunu. Gunakan takunu. Coba lihat di sini yakunu atau takunu mengandung mana akan menjadi oleh karena khabarnya itu profesi ya, atau status ya, status atau profesi. Istri itu status. Kemudian insinyur terkenal itu profesi, jadi menjadi. Kemudian dokter itu profesi, menjadi. Kemudian 3, guru-guru itu akan berada. Nah, jadi yakunu diterjemahkan berada apabila khabarnya itu keterangan tempat ya, di sini keterangan tempat. Nomor 2, Zaid akan absen. Zaid akan absen minggu depan. Jadi kalau kata sifat kita terjemahkan akan saja ya, bukan akan menjadi atau bukan akan berada ya. Seperti ini juga hadir ya, kata sifat khabarnya. Jadi kita terjemahkan akan. Jadi terjemahan yakunu itu ada 3 kemungkinan, akan menjadi, dan akan berada. Kalau khabarnya kata sifat, diterjemahkan akan. Kalau khabarnya itu status atau profesi, kita terjemahkan akan menjadi. Kalau khabarnya itu keterangan tempat, kita terjemahkan akan berada. Ya, mari kita terjemahkan. Fatimah akan hadir minggu depan ya. Besok ya. Nah, ini mubtada. Mubtadanya itu perempuan ya. Jadi kita gunakan takunu. 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 Apa isim takununya? Fatimah. Takunu Fatimatu. 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 Ini isim takunu namanya. Isim takunu. Isim takunu itu subjek ya. Isim takunu itu subjek. Isim takunu subjek sama dengan mubtada. Kalau mubtada tidak ada takununya. Kalau ismu takunu, subjeknya disebut ismu takunu. Takunu Fatimatu, ini marfu. Hadir. Hadir itu hadirun ya. Hadir itu hadirun, kata sifat. Hadir, kita pinjam, hadir. Nah, itu kata kita pinjam. Hadirun. Hadirun. Itu kata sifat. Ini kata sifat. Kalau kata sifat, jadi takunu itu diterjemahkan akan saja. Fatimatu. Baru kita masuk ke khabar takunu. Hadiratun. Ini di perempuan kan ya. Hadiratan. Jadi khabar takunu itu marfu, hadiratan ya, hadiratan. Dan khabar takunu itu harus selaras dalam hal jenis kelamin dengan ismu takunu, sebagaimana mubtada selaras dengan khabar dalam hal jenis kelamin. Jadi kalau kalimat sedangnya itu Fatimatu hadiratun,
Kita ubah ke dalam bentuk akan datang, takunu Fatimatu hadiratan. Zaid akan absen minggu depan. Zaid itu laki-laki, yakunu. Zaid itu laki-laki, kita gunakan yakunu. Berdasarkan ketentuan ini. Jadi yakunu apabila mubtadanya itu laki-laki. Yakunu Zaidun. Yakunu Zaidun. Zaidun itu ismu yakunu. Absen itu lawan dari hadir, ghaib. Absen itu ghaib, ya. Ghaibun. Itu kata sifat. Jadi yakunu Zaidun ghaiban. Ghaiban. Minggu depan bagaimana? Minggu depan fil usbu'i, kalau minggu yang lalu fil usbu'il madhi, ya. Fil usbu'il muqbilu, ya. Fil usbu'il muqbilu atau fil usbu'il qadimu, ya. Kalau pada minggu yang lalu fil usbu'il madhi. Kalau pada minggu yang akan datang fil usbu'il muqbil atau fil usbu'il qadim. Nomor 3, guru-guru itu laki-laki. Guru-guru itu laki-laki, jadi kita menggunakan yakunu. Ismu yakununya al-mudarrisuna. Anggaplah guru itu laki-laki, ya. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna yakunul mudarrisuna di sini huna. Ya, ini huna. Ini khabar yakunu. Kemudian setelah zuhur, ba'da zuhri. Ya. Ba'da zuhri. Yakunul mudarrisuna huna. Ini mudarrisuna huna ba'da zuhri. Ini mudarrisuna, ini khabar yakunu. Khabar yakunu itu merupakan tempat, ya. Yakunu. Merupakan tempat. Coba lihat nomor 1. Nomor 1, Fatimah akan hadir besok. Kalimat nomor 1 ini punya keterangan waktu akan. Ghadan, besok, ya. Ghadan, besok. Takunu Fatimatu hadiratan. Ghadan, besok, ya. Ghadan, besok. Jadi keterangan waktu akannya jelas. Nomor 2, Zaid akan absen minggu depan. Yakunu Zaidun ghaiban fil usbu'il muqbil. Fil usbu'il qadim. Ya, jadi keterangan waktunya juga jelas, ya. Jadi pada minggu depan. Bandingkan nomor 3, guru-guru itu akan berada di sini setelah zuhur. Ya, yakunul mudarrisuhuna ba'da zuhri. Ini pun sudah jelas akan, ya, setelah zuhur. Setelah zuhur hari ini. Atau besok, ya, atau besok. Tapi ini tidak setajam besok, ghadan, tidak setajam pada minggu akan datang. Untuk itu kita bisa tambahkan sa, ya. Masih ingat sa? Jadi sa itu manakala disematkan ke fi'il mudhari itu pasti mengandung makna akan, ya, akan. Oleh karena agak ini di sini nih, agak tidak jelas. Kalau besok jelas akan, kalau pada minggu akan datang jelas akan. Kalau ba'da zuhri
Ya, ininya kemungkinan tafsirnya itu ya akan. Nah, tapi supaya lebih tajam, tambahkan sa di depan. Sayakunul mudarrisuna huna ba'da zuhri. Nomor 4, Zainab dan Maryam. Zainab dan Maryam itu perempuan. Gunakan takunu. Gunakan takunu. Takunu. Nah, takunu apa isim takununya? Zainab dan Maryam. Dua orang perempuan ini. Zainabu wa Maryamu ya, takunu Zainabu wa Maryamu akan menjadi dokter. Diterjemahkan menjadi oleh karena khabarnya itu profesi ya. Jadi oleh karena mubtadanya itu dua, maka khabarnya juga harus dua. Ya, harus dua. Tabibatani ya, tabibatani. Perhatikan ini, tabibatani. Jadi ini ismu takunu, ini khabar takunu ya. Ismu takunu itu kalau kita lihat dari sisi bilangan dua, Zainab dan Maryam. Oleh karenanya khabar takunu juga harus dua ya, tabibatani ya kan, dua dah, tabibatani. Kemudian ini ismu takunu ini marfu ya. Ismu takunu ini marfu. Kemudian khabar takunu ini mansub. Jadi tabibatan itu mansub. Bentuk mansub dari tabibatan itu tabibataini. Ya kan? Tabibataini. Dia mansub dengan ya. Jadi takunu Zainabu wa Maryamu tabibataini tahun depan fi sanatil depan itu mukbil atau qadim ya. Ya, mukbil atau qadim. Fi sanatil muqbilah. Oleh karena salah itu perempuan, maka kata sifat yang menjelaskannya juga harus perempuan. Muqbilati atau fi sanatil qadimati. Jadi ini tidak perlu pakai sa oleh karena keterangan waktu akannya itu cukup jelas ya. Tapi kalau pakai sa juga nggak apa-apa. Satakunu Zainabu wa Maryamu tabibataini fi sanatil muqbilah atau fi sanatil qadimah. Ini qadimah, ini dal. Fi sanatil qadimah. Oke, nomor 5, dua pria itu akan menjadi insinyur terkenal. Jadi pria itu laki-laki. Yakunu ya, dua pria itu ar-rajulani ini ismu yakunu, dia itu marfu dengan alif ya. Marfu dengan alif oleh karena dia itu merupakan isim musanna, isim dua. Yakunu rajulani insinyur. Jadi insinyur juga harus bentuk dua dan mansub. Muhandisaini sama dengan ini. Kalau ini tabibataini, ini muhandisaini. Kenapa bukan muhandisataini? Oleh karena laki-laki ya. Jadi
muhandisaini. Coba perhatikan itu, muhandisaini. Kenapa muhandisaini kok bukan muhandisani? Oleh karena ini mansub. Ini mansub. Kenapa dia mansub? Oleh karena dia merupakan khabar yakunu. Terkenal itu kata sifat yang menjelaskan ini kata sifat yang menjelaskan kata benda. Oleh karena kata bendanya itu mansub, maka kata sifat juga harus mansub. Masyhuraini. Masyhuraini. Kenapa bukan masyhurani? Oleh karena ini mansub, bentuk dua mansub ya. Dia harus laras dengan ini. Masyhuraini. Yang terakhir, wanita cantik itu almar'atul jamilatu. Jadi wanita itu beralif lam itu al-mar'ah. Al-mar'atul jamilatu akan menjadi, berarti takunu. Oleh karena ini perempuan. Takunu. Jadi al-mar'atul jamilatu itu ismu takunu. Ismu takunu itu marfu ya. Makanya al-mar'atul jamilatu. Ya, kemudian ismu takunu harus diikuti oleh khabar takunu, istriku. Zaujati. Ini khabar takunu. Khabar takunu. Khabar takunu itu mansub. Nah, ini mansub ya. Jadi perhatikan bentuk marfu dari kata benda yang dirangkai dengan kata ganti saya i, itu sama dengan bentuk mansubnya, sama dengan bentuk majrurnya. Jadi zaujati marfu, zaujati juga mansub, zaujati juga majrur ya. Jadi takunul mar'atu zaujati, ini pun keterangan waktu akan datangnya tidak jelas. Nah, supaya jelas ini kita tambahi sa. Ya. Satakunul mar'atul jamilatu zaujati. Itu sudah jelas akan ya. Alhamdulillah kita sudah menerjemahkan 6 kalimat latihan. Mari kita cek sekali lagi. Coba kita lihat ininya. Satakunul mar'atul jamilatu zaujati. Wanita cantik itu akan menjadi istriku. Ya, yakunur rajulani muhandisaini masyhuraini. Ya, dua laki-laki itu akan menjadi. Keterangan waktunya juga tidak jelas ya. Jadi supaya lebih jelas, yakunu itu kita pakai sa. Sa itu mengandung mana akan ya. Akan menjadi sayakunu rajulani, dua pria itu akan menjadi muhandisaini masyhurani, insinyur terkenal. Nomor 4, takunu Zainabu wa Maryamu. Jadi Zainab dan Maryam akan menjadi dokter, tabibataini. Ya, saya perjelas ini. Tabibataini. Tabibataini. Ini tabibataini fi sanatil muqbilah. Jadi keterangan waktu akannya sudah cukup jelas, oleh karena tidak perlu pakai sa. Kalaupun pakai sa nggak apa-apa ya. Kemudian guru-guru itu akan berada di sini. Sayakunul mudarrisuna huna ba'da adh-dhuhri. Ya.
ba'da zuhri kapan? Jelas pada waktu akan datang ya. Tapi supaya lebih tajam kita pakai sa. Nah, kemudian nomor 2, yakunu Zaidun ghaiban. Zaid akan absen fil usbu'il muqbil, pada waktu akan datang. Pada minggu yang akan datang. Keterangan waktu akannya jelas, jadi tidak perlu pakai sa. Pakai sa pun tidak apa-apa ya. Kemudian takunu Fatimatu hadiratan ghadan. Jadi Fatimah akan hadir besok. Ya, keterangan waktu akannya itu sudah jelas. Ya, oke, saya kira cukup sekian. Pada edisi berikutnya 238 kita coba membentuk kalimat ismiyah akan yang mubtadanya itu kata ganti. Oleh karena itu kita harus hafal ini tasrif kana yang dikaitkan dengan kata ganti ini ya. Oke. Ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.